Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian kami dengan judul Kesalahan Fonetik pada Siniar Login episode 10 Maksa Habib pakai topik Syamsam ini penistaan pada kanal YouTube Deddy Kebuzan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Lila Afini. Saya Nadila Sapa. Saya Rizka. Saya Rizka Selvina Faksa. Saya Adia Fitri. Saya Fadia Nirmala. Saya Satyo Rahmani. Saya Naufal. Saya Muhammad Fendri Kurniawan. Dan saya Josurio Santoso. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kesalahan fonologis muncul dalam konten-konten media sosial. Pada penelitian ini, kami memilih konten seperti Siniar Login episode 10, Maksa Habib pakai topik Syamsam ini penistaan pada kanal YouTube Deddy Kebuzan. Pergeseran ini, terutama di kalangan remaja, perlu dikaji dampaknya terhadap pemahaman bahasa dan pelestarian bahasa Indonesia, meskipun terjadi dalam konteks informal dan hiburan. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk memahami pengaruhnya terhadap pola berbahasa masyarakat. Clark and Yellow berpendapat bahwa fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik dan fisiologis, sehingga penting untuk memahami kesalahan fonetik dalam konteks produksi bunyi. Kesalahan fonetik merupakan penyimpangan dalam pengucapan bunyi seperti penambahan, pengurangan, atau perubahan kualitas bunyi yang menyebabkan perbedaan antara bunyi yang diucapkan dan bunyi yang seharusnya. Kesalahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor fisiologis, misalnya gangguan pada organ bicara, faktor psikologis seperti kurangnya percaya diri saat berbicara, faktor linguistik seperti pengaruh bahasa pertama atau campur bahasa, dan faktor lingkungan seperti kurangnya paparan terhadap model bahasa yang benar. Kesalahan fonetik dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari kesalahan yang sangat ringan dan hampir tidak disadari, hingga kesalahan yang sangat besar yang bisa mengganggu pemahaman. Misalnya, seorang anak mungkin mengucapkan kata susu menjadi tutu, substitusi bunyi S dengan T, atau yang sering kita dengar pada pengucapan bunyi R dengan L karena pengaruh bahasa penutur. Penting juga untuk diingatkan bahwa kesalahan fonetik ini tidak selalu karena adanya gangguan berbicara. Kesalahan fonetik dapat terjadi pada penutur bahasa yang cakap, terutama pada situasi tertentu seperti berbicara cepat atau dalam kondisi stres. Ini juga dapat menjadi indikator adanya gangguan bicara seperti disatria atau yang merupakan gangguan artikulasi karena kelemahan otot bicara, atau dislalia, yaitu ketidakmampuan mengucapkan bunyi tertentu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kesalahan fonetik dalam dilihat dari pertambahan bunyi ini meliputi penambahan bunyi vokal dan penambahan bunyi konsonan. Di sini saya akan lebih menjelaskan apa itu penambahan bunyi vokal, yaitu kesalahan fonetik yang ditemukan pada sinar yang berjudul Maksa Habib pakai topik Syamsam ini penistaan, yaitu adalah pertambahan bunyi vokal. Kesalahan bunyi vokalnya yaitu adalah banyak. Nah, terus yang perbaikannya adalah banyak. Nah, terjadinya penambahan segmen bunyi vokal U di awal kata, terjadinya perubahan dalam urutan bunyi konsonansi kata. Terus awal kata suku kata pertama berubah dari B menjadi Bu. Pola petekanan suku kata mungkin berubah meskipun contoh ini berubah menjadi tekanan tidak signifikan. Penggunaan kata banyak menyimpangkan dari banyak bahasa baku yang awalnya adalah banyak. Jadi pada intinya adalah kesalahan fonetik ini adalah ditemukan pada pertambahan bunyi vokal, yaitu dari awalnya. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan dari teman saya. Berikutnya, penambahan bunyi konsonan. Kami menemukan ada dua kesalahan bunyi konsonan dalam siniar tersebut. Pertama, kesalahan penyebutan yang kata sebenarnya adalah ya, tetapi disampaikan dalam bentuk bunyi ya, yang mana pada kata tersebut ada penambahan bunyi K. Kedua, kesalahan penyebutan yang kata bakunya adalah nyaut, tetapi disampaikan dalam bentuk bunyi nyahut, yang mana pada kata tersebut ada penambahan bunyi H.
Kesalahan ini hanya berdampak pada perubahan sedikit pelafalan saja, tetapi arti yang terkandung dalam kata tersebut tidak berubah. Kesalahan fonetik dilihat dari penghilangan bunyi. Kesalahan fonetik dapat dilihat dari penghilangan bunyi. Ini meliputi penghilangan bunyi vokal, penghilangan bunyi konsonan, penghilangan bunyi vokal dan bunyi konsonan, dan penghilangan bunyi vokal menjadi klaster. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu penghilangan bunyi vokal. Kesalahan fonetik yang ditemukan pada insinyur berjudul Maksa Habib, pakai topi Congsam ini penistaan, yaitu adalah penghilangan bunyi vokal yang terdapat pada contoh berikut. Yang pertama, penghilangan bunyi vokal pada kata karena diucapkan menjadi karena dengan menghilangkan vokal e. Yang kedua, penghilangan bunyi vokal pada kata itu diucapkan menjadi tu dengan penghilangan vokal i. Yang ketiga, penghilangan vokal pada kata ini diucapkan menjadi mi dengan menghilangkan vokal i. Yang keempat, penghilangan bunyi vokal pada kata memang diucapkan menjadi emang dengan menghilangkan vokal m. Yang kedua adalah penghilangan bunyi konsonan. Kesalahan fonetik yang ditemukan pada siniar berjudul Maksa Habib pakai topi Congsam ini adalah penistaan, yaitu adalah penghilangan bunyi konsonan yang terdapat pada contoh berikut. Yang pertama adalah penghilangan bunyi konsonan pada kata sudah diucapkan menjadi udah dengan menghilangkan konsonan s. Yang kedua adalah bunyi konsonan pada kata pergi diucapkan menjadi pegi dengan menghilangkan konsonan s. Yang ketiga adalah penghilangan bunyi konsonan pada kata habis diucapkan menjadi abis dengan menghilangkan konsonan h. Yang keempat adalah penghilangan bunyi konsonan pada kata saja diucapkan menjadi aja dengan menghilangkan konsonan s. Yang kelima adalah penghilangan bunyi konsonan pada kata tahu diucapkan menjadi tahu dengan menghilangkan konsonan h. Selanjutnya adalah contoh yang keenam, yaitu penghilangan bunyi konsonan pada kata kasihan diucapkan menjadi kasihan dengan menghilangkan konsonan h. Yang ketujuh adalah penghilangan bunyi konsonan pada kata pak diucapkan menjadi pak dengan menghilangkan konsonan k. Yang kedelapan, penghilangan bunyi konsonan pada kata haji diucapkan menjadi aji dengan menghilangkan konsonan h. Yang kesembilan, penghilangan bunyi konsonan pada kata haus diucapkan menjadi aus dengan menghilangkan konsonan h. Yang kesepuluh, penghilangan bunyi konsonan pada kata hafal diucapkan menjadi apal dengan menghilangkan konsonan h. Yang kesebelas, penghilangan bunyi konsonan pada kata adek diucapkan menjadi adek dengan menghilangkan konsonan k. Yang terakhir adalah penghilangan bunyi konsonan pada kata lihat diucapkan menjadi lihat dengan menghilangkan konsonan h. Baik, yang berikutnya ada penghilangan bunyi vokal dan bunyi konsonan. Ini adalah proses pelepasan bunyi baik di awal, tengah, dan akhir kata yang menyebabkan perubahan pelafalan dari bentuk utuhnya. Di beberapa video siniar itu terdapat beberapa perubahan penghilangan. Jadi contohnya itu seperti kata bagaimana yang disebutkan gimana. Jadi penjelasannya itu bunyi awal seperti ba dan a dihilangkan pada kata bagaimana. Seperti itu teman-teman. Contoh lainnya seperti kata terima kasih yang hanya diucapkan makasih dalam video siniar tersebut. Pada dasarnya bunyi te, ri, dan a hilang pada kata terima kasih tersebut, yang dimana cuma menghasilkan bunyi makasih. Penghilangan bunyi vokal menjadi klaster. Nah, penghilangan bunyi vokal ini diantara dua konsonan hingga membentuk klaster konsonan baru dalam satu kata. Contoh kasar dari video siniarnya itu ada kata-kata terus yang diucapkan menjadi terus karena bunyi vokal e di tengah kata dihilangkan teman-teman, ya terjadi perbentukan klaster konsonan ter di awal kata tersebut. Kesalahan fonetik dapat dilihat dari perubahan bunyi. Ini meliputi perubahan bunyi vokal, perubahan bunyi konsonan menjadi klaster, dan perubahan bunyi diptong menjadi bunyi vokal. Yang pertama adalah perubahan bunyi vokal, contohnya adalah kesalahan pengucapan pada kata benar menjadi benar, dengan mengubah bunyi vokal a menjadi e. Yang kedua adalah kesalahan pengucapan pada kata kemarin diucapkan menjadi kemarin, dengan mengubah bunyi vokal i menjadi e. Yang ketiga adalah kesalahan pengucapan pada kata diam menjadi diam dengan mengubah kata a menjadi e.
Yang kedua adalah perubahan bunyi konsonan. Contohnya, terjadi kesalahan pengucapan pada kata kabain menjadi habain dengan perubahan bunyi konsonan K menjadi bunyi konsonan H. Lalu ada perubahan bunyi konsonan menjadi klaster. Oh ya, bener. Lalu ada perubahan bunyi konsonan menjadi klaster. Yang pertama ada kata coba berubah menjadi nyoba. Terjadi kesalahan pengucapan pada kata coba menjadi nyoba dengan perubahan bunyi konsonan C menjadi klasternya. Lalu ada kirim berubah menjadi ngirim. Terjadi kesalahan pengucapan pada kata kirim menjadi ngirim dengan perubahan bunyi konsonan K menjadi eng. Lalu ada kata kasih menjadi ngasih. Terjadi kesalahan pengucapan pada kata kasih menjadi ngasih dengan perubahan bunyi konsonan K menjadi klaster eng. Lalu selanjutnya ada kata sampai berubah menjadi nyampe. Terjadi kesalahan pengucapan pada kata sampai menjadi nyampe dengan perubahan bunyi konsonan S berubah menjadi klasternya. Lalu ada kata cari berubah menjadi nyari. Terjadi kesalahan pengucapan pada kata cari menjadi nyari dengan perubahan bunyi konsonan C menjadi klasternya. Selanjutnya ada perubahan bunyi diftong menjadi bunyi vokal. Contohnya ada kata pakai menjadi pakai. Terjadi kesalahan pengucapan pada kata pakai menjadi pakai dengan perubahan bunyi diftong I menjadi bunyi vokal E. Lalu ada saudara menjadi saudara. Terjadi kesalahan pengucapan pada kata saudara menjadi saudara dengan perubahan bunyi diftong au menjadi bunyi vokal O. Lalu ada kalau berubah menjadi kalau. Terjadi kesalahan pengucapan pada kata kalau menjadi kalau dengan perubahan bunyi diftong au menjadi bunyi vokal O. Lalu selanjutnya ada kata sampai berubah menjadi sampai. Terjadi kesalahan pengucapan pada kata sampai menjadi sampai dengan perubahan bunyi diftong I menjadi bunyi vokal E. Lalu ada kata ramai berubah menjadi rame. Terjadi kesalahan pengucapan pada kata ramai menjadi rame dengan perubahan bunyi diftong I menjadi bunyi vokal E. Oke, kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan kami terhadap senior login episode 10 Maksa Habit pakai topi Cheongsam ini penistaan. Kami menemukan bahwa dalam siniar tersebut banyak terjadi kesalahan fonologis seperti perubahan bunyi, penghilangan, dan pendamahan fonem. Contohnya, kata cemungut dari semangat, cius dari serius, dan aku dari aku. Ini adalah bentuk bahasa gaul yang sering muncul di media sosial. Kesalahan-kesalahan ini muncul secara spontan dan bertujuan untuk menghibur, tapi ternyata bisa memengaruhi cara bicara terutama di kalangan remaja tanpa disadari. Ini bisa membentuk kebiasaan berbahasa yang menyimpang dari aturan baku bahasa Indonesia. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat.